bahas perbedaannya antara nabung di kendi atau nabung di bank dengan programnya ini. Kenapa harus ikut program ini bukan program kendi? Oke. Mau tahu bedanya? Oke. Nabung selain program ini satu. Yang pertama adalah nabungnya wajib 120 bulan. Kalau yang pakai kendi atau yang lain harus 120 bulan. Ya, itu pun belum tentu berangkat. Kenapa coba? Karena 200 kali 120 itu berarti berapa? 24 juta ya? 24 juta belum tentu cukup 10 tahun lagi dari sekarang. Betul? Jadi berarti nggak boleh nggak, berarti harus nabung 120 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Oke teman-teman, kali ini kita ngebahas lagi tentang umroh merdeka ya. Nah, saya masih ingat ya beberapa video yang saya share itu, Yusuf Mansur itu selalu mengisyaratkan ya sedekah gitu pokoknya. Kalau mau mencapai sesuatu sedekah, kalau mau umroh sedekah, kalau mau haji sedekah, pokoknya bla 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 tentang sedekah gitu. Nah, tapi ini adalah sebuah program yang murni dicanangkan oleh Yusuf Mansur ya, yaitu umroh merdeka. Nah, dalam umroh merdeka ini kan jelaskan bahwasanya Yusuf Mansur itu menyarankan untuk menabung. Padahal teman-teman, dari beberapa ceramah yang saya reupload itu, yang saya ya reaction itu kan jelas menyarankan kalau misalnya teman-teman mau umroh, mau ini ya sedekah cincinnya, sedekah mobilnya, sedekah apanya, pokoknya sedekah lah gitulah biar bisa haji atau umroh. Sangat bertolak belakang dengan fakta yang ya umroh merdeka ini tawarkan sebenarnya. Karena dijelaskan walaupun gini ya, dalam setiap Yusuf Mansur menjelaskan tentang program umroh merdeka itu, dia itu tidak pernah menceritakan bahwasanya mereka harus kemudian nabung setelah mereka menyetorkan uang 12 juta itu gitu ya. Dan ternyata uang booking seatnya cuma 3.500.000, itu tidak pernah diucapkan sama Yusuf Mansur sebenarnya. Terus kemudian begitu transfer orang ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ya booking seatnya cuma 3.500.000. Nah, itu adalah sebuah jebakan ya teman-teman. Nah, tapi nanti saya akan memberikan sebuah gambaran video yang di belakang atau misalkan yang ibaratnya kayak seminar-seminar yang dilaksanakan itu bagaimana umroh mereka itu dijalankan. Nah, ini ya mantan ketua Paytren ya atau mantan direktur Paytren. Nah, dari video ini kita bisa tahu bahwasanya umroh merdeka ini memberikan kepastian kalau itu mau nabung. Umroh merdeka ini modelnya ala asuransi. Nah, ada sebuah perbedaan yang sangat jelas gitu. Sebenarnya yang 3,5 juta ini apakah diberikan kepada pihak asuransi atau tidak? Nah, kalau misalkan yang 3.500.000 ini diberikan pada asuransi, berarti kan masih ada 8,5 juta yang disikat sama Yusuf Mansur gitu. Tapi kita nggak pernah tahu detailnya seperti apa. Walaupun saya punya beberapa pernyataan dari pihak asuransi. Nah, kemudian asuransi ini melibatkan ya kalau tidak salah itu yaitu adalah petinggi MUI. Nah, kenapa sangat sulit sekali untuk orang-orang di MUI itu memberikan pernyataan terkait Yusuf Mansur ini? Ya mungkin ada kaitannya dengan bisnis ya teman-teman. Ini saya tidak sedang menuduh ya, tapi ini adalah fakta bahwasanya kaitannya hubungannya dengan asuransi yang mungkin salah satu petinggi MUI ini berkaitan. Nah, kemudian dan jelas program ini menawarkan asuransi dengan detail namanya ya teman-teman. Nanti di berita juga ada sebenarnya. Terus kemudian program ini menawarkan bahwasanya kalau pingin ini berjalan 10 tahun kemudian kalau tidak mau 10 tahun kemudian ya harus mencari semacam korban baru gitu, bahasanya kayak downline gitu ya. Ini sama aja sebenarnya nyari downline, kemudian dia mendapatkan fee dari program tersebut. Sini jelas ya penawaran asuransi ini agak kacau sebenarnya ketika
uang 12 juta atau 12.500.000 atau saya nggak tahu detailnya berapa karena katanya ada yang 10 juta. Yang jelas program ini mencari orang untuk menjadikan korban baru sebenarnya, intinya seperti itu. Dan detail seperti apa perjanjian yang dilakukan oleh PayTrend ini dengan pihak asuransi, ya detailnya pasti harusnya ada di polis sebenarnya. Tapi ketika saya bertanya kepada orang yang ikut merdeka, ternyata ada nggak sih polisnya? Ternyata tidak ada, teman-teman. Saya nggak tahu apakah memang dikirim melalui digital atau apa, tapi sampai ketika saya tanyakan tidak pernah ada tuh yang namanya semacam produk digital yang dikeluarkan gitu, perjanjian digital itu nggak pernah ada itu. Dan apalagi produk yang non digitalnya gitu, misalkan bentuk fisiknya itu, buku fisiknya polisnya itu tidak ada sama sekali. Sangat berbeda dengan asuransi lain gitu, minimal mereka mengeluarkan polis digital melalui email atau ya melalui WhatsApp atau apa lain-lain kayak gitu ya. Yang jelas itu tidak ada. Terus kemudian teman-teman, bicara tentang program Murah Merdeka ini berkaitan ternyata langsung dengan TrainingNet. Ya, jadi emang warna-warnanya ini warna-warna program PayTrend gitu, bahasanya gitu ya. Tapi kan PayTrend ketika mau dirubah menjadi semacam dompet digital atau semacam payment untuk digital itu tidak boleh menawarkan program ini gitu ya. Karena ya harus menjadi benar-benar menjadi ya alat pembayaran gitu ya. Makanya ini dirubah ke Treni. Makanya sebenarnya perubahan pola nyari uang Yusuf Mansur yang memuluskan nama menjadi dompet digital ini atau payment gateway atau apa semacam kayak gitu ya, pembayaran digital, itu cuma sebenarnya merubah wajah PayTrend-nya sendiri, tapi sebenarnya di belakang bisnisnya masih bisnis model MLM kayak gini. Nah, nanti akan saya bahas lagi teman-teman, saya udah bilang saya akan ngebahas tentang ya asuransi yang berkaitan dengan PayTrend. Teman-teman lihat dulu videonya, ini terkait dengan Umroh Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lanjut. Saya tanya, siapa yang ikut Umroh Merdeka? Hah? Oh enggak, ikut Umroh Merdeka tapi sudah bayar. Booking seat? Wih, nggak ada nih. Oh, kalau nggak ada isu nih. Kalau nggak ada isu nih. Oke, nih ya, perhatiin cara presentasi. Tolong jawab dengan jujur. Siapa yang mau umroh? Wah, yakin ya? Yakin. Ini ada 7 pertanyaan, Pak. Yang kedua, yang tadi bilang mau umroh, kapan umrohnya? Kapan? Stop. 3 tahun itu kapan? Stop. Pasti nggak? Pasti nggak? Karena insya Allah orang Indonesia beda. Insya Allah orang Indonesia itu ya kalau bisa nggak datang gitu. Diundang ke sana ya? Insya Allah. Maksudnya kalau ya insya Allah nggak datang. Beda. Makanya orang Arab pun kalau ngomong orang Indonesia dia udah bukan berarti membuka. Karena dia udah tahu tuh. Ini kalau orang Indonesia ngomong insya Allah nih nggak pasti nggak datang gitu kan? Saya tanya, pasti nggak 3 tahun lagi? Kapan? Stop. Saya tanya saya gini, kira-kira 20 tahun lagi pasti nggak? Pasti? Tidak pasti. Hah? Nggak pakai kau nih mah. Saya nanya, 20 tahun lagi masih umroh nggak? Yakin? Belum tentu. Yakin ya? Yakin. Siapa yang yakin 20 tahun lagi umroh? Pasti. Sebutin tanggalnya atau tahunnya. Bisa? Tahun aja belum tahu. Artinya nggak pasti ya? Saya tanya, 15 tahun lagi umroh, pasti nggak? Nggak. Perhatiin Clara. Ya. Sama yang saya presentasikan. Nah, sekarang kita ada program 10 tahun lagi pasti. Oh, 20 tahun nggak pasti. Betul nggak? 15 tahun nggak pasti kan? Nah, kita ada program sekarang 10 tahun pasti umroh.
Mau nggak? Dapat maknanya? 20 tahun udah nggak pasti, 15 tahun nggak pasti. Saya kasih yang pasti 10 tahun programnya. Nah, nanya caranya bagaimana kan? Caranya saya bilang tadi, cuma satu caranya, nabung. Cuma satu caranya, nabung. Berapa nabungnya? Ya 200.000 sebulan selama 120 bulan. Pasti berapa? Nah, perhatiin ya, 200.000 sebulan selama 120 bulan masih berangkat. Nah, biasanya kalau teliti ngomong gini, wah kalau cuma nabung mah nggak usah pakai program, udah aja pakai sendiri, nabung sendiri di kendi atau di mana begitu. Nah, ini kita bahas ya, kita bahas perbedaannya antara nabung di kendi atau nabung di bank dengan programnya ini. Kenapa harus ikut program ini bukan program kendi? Oke. Mau tahu bedanya? Oke, nabung selain program ini satu. Yang pertama adalah ya, nabungnya wajib 120 bulan. Kalau yang pakai kendi atau yang lain harus 120 bulan. Ya, itu pun belum tentu berangkat. Kenapa coba? Karena 200 kali 120 itu berarti berapa? 24 juta ya? 24 juta belum tentu cukup 10 tahun lagi dari sekarang. Betul? Jadi berarti nggak boleh nggak, berarti harus nabung 120 bulan. Yang kedua, kalau kita sakit terus meninggal, misalnya meninggal, kira-kira bisa berapa? Berarti nggak program? Nabungnya berarti ya? Berhenti. Udah berhenti, bisa baru nabung setahun terus meninggal, misalnya nih ya, kita nggak tahu kan, setahun meninggal, ya udah, ya dia nggak berangkat dan meninggal, ahli warisnya nggak ada bisa berangkat. Yang ketiga, mungkin programnya bagus, ya terus ngajak teman, nabung yuk pakai kendi ini, kendinya kendi ajaib, seperti ini, atau nabung di bank anu gitu. Kira-kira bank anunya ngasih sesuatu nggak sama kita yang promosi? Nabung tuh di bank Mandiri tuh 200.000 sebulan lo bisa umroh gitu. Ya kita nabung, nanti bank Mandirinya ngasih nggak sama kita? Enggak. Kita ada promosi kan? Ya. Tiga ini beda. Oh, bagaimana dengan programnya yang kita? Programnya yang pertama, ya, nabung tetap targetnya 120 bulan. Artinya paling lambat 10 tahun itu berangkat. Tapi dengan program ini bisa berangkat lebih cepat. Ya. Yang kedua, bisa gratis. Nabung. Bisa nggak bayar nabungnya. Kok bisa nggak bayar? Ya tadi pada saat kita promosi sama orang, yuk kita nabung, ya, maka ada fee. Itu aja. Yang ketiga, kalau sampai sakit atau meninggal dunia lewat dari 6 bulan nih, ya, meninggal dunia 6 bulan, mantap, bisa berangkat umroh. Belum meninggal bisa, ya, karena ahli warisnya berangkat kan. Pada saat ahli warisnya berangkat, ya stop menabung. Jadi misalnya nih bulan ke-7 meninggal dunia, maka stop nabungnya, nggak usah nabung lagi. Tapi ahli warisnya bisa berangkat umroh plus bakda wakilnya. Jadi meninggal berangkat. Itu bedanya program. Program ini syariah. Ya, ini syariah. Apakah itu sampai tren? Tidak ada. Bukan petren. Bukan petren. Ini menarik. Kayaknya belum ada loh ya perusahaan yang promosikan perusahaan lain gitu ya. Ya. Ini sebenarnya program asuransi. Program daripada partnernya kita, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Satu asli. Ya,
nama programnya terdaftar di OJK, namanya Muawanah Berencana. Kalau cek di OJK ada namanya program Muawanah Berencana yang diikhtiarkan untuk umroh, ya, yang diikhtiarkan untuk umroh. Jadi namanya pakai asuransi syariah, tapi diikhtiarkan untuk umroh. Pertanyaannya, di mana dananya dikelola? Jadi step pertama tadi, siapa yang ngelola dana ini? Yang ngelola adalah Partner Asset Management. Bagaimana cara daftarnya? Gampang. Download aplikasi. Dia yang buatan Reski. Tinggal download, daftar. Ya, daftarnya simpel. Ya, nanti referralnya. Nah, referralnya kalau yang ikut umroh Merdeka yang sudah bayar itu pakai referralnya harus pakai training net. Jadi referralnya training net referralnya. Kalau yang umroh Merdeka. Tapi kalau yang bukan umroh Merdeka terserah. Referralnya tinggal saling referral aja, tinggal diatur aja. Saling mereferralkan bebas. Ya, gak usah harus orang veteran, siapa pun boleh. Menariknya adalah begini. Ya, pada saat mereferralkan itu nanti ada waktu 24 jam. Jadi daftar aja. Daftar aja. Dikasih waktu 1 kali 24 jam untuk bayar. Jadi sambil lihat hasilnya. Nanti dapat ini, dapat ilustrasi, dapat perhitungan segala macamnya ada lengkap. Bisa dipelajari di sana. Kalau nggak setuju ya udah nggak usah bayar, selesai. Ya, kalau misalnya belum 1 bulan tinggal bayar, ya 200.000 misalnya, bayar. Nanti dapat polis. Seketika dapat polis. Polisnya resmi. Ya, polis itu adalah janji di awal dari perusahaan. Bisa tuh terus tuh, kalau ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Ya, satu orang bisa punya beberapa polisi. Kalau satu orang berangkatin 5 boleh.